Kenapa sih umat Islam hari ini gak mampu menyetop kebrutalan penjajah Zionis terhadap saudara-saudara mereka di Palestina? Jadi gini, suatu hari di sebuah ruang wawancara ada seorang jurnalis, dia ngajuin pertanyaan kepada salah seorang presiden penjajah Zionis. Jurnalis itu bilang gini, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa umat Islam pernah mengalahkan kalian, nenek moyang kalian, dan kelak akan mengalahkan kalian lagi. Gimana Anda menanggapi hal ini? Sang presiden terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Jawabannya singkat, tapi menusuk jauh ke dalam relung hati. Kata dia, nanti jika sudah muncul umat Islam yang disebutkan sifatnya di dalam Al-Quran dan hadis tersebut, barulah kami akan memikirkan bagaimana menghadapinya. Kata-katanya menggantung, tapi seperti tamparan keras yang tidak terlihat. Jika kita menengok ke belakang, sejarah sudah membuktikan. Dulu ada sekelompok manusia yang berhasil mengubah dunia. Mereka bukanlah pasukan dengan persenjataan tercanggih, bukan pula kerajaan dengan harta dan kekuasaan yang melimpah. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya hanya untuk satu tujuan, mengabdi kepada Allah Taala, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan kesungguhan. Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang dulu membuat gemetar musuh-musuh Allah, bukan karena jumlah mereka yang banyak, tapi karena iman, keikhlasan, dan ketakwaan mereka yang kokoh. Bukan karena strategi mereka atau peralatan militer mereka yang canggih, tapi karena ketakwaan mereka yang tulus. Mereka menang bukan semata dengan pedang, tapi dengan ketundukan hati yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ini di mana sekarang? Kita punya jumlah yang banyak, sumber daya manusia umat Islam ini melimpah. Tapi kenapa Palestina masih terjajah? Kenapa umat Islam di seluruh dunia seakan hanya bisa nonton, berdebat, atau lebih buruk lagi, acuh tak acuh? Jawabannya mungkin pahit untuk diakui. Kita sudah jauh dari jalan yang ditempuh oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita baca Al-Quran, tapi jarang menghayati maknanya. Bahkan kita nggak paham apa yang kita baca. Kita ngaku cinta Rasulullah SAW, tapi enggan meneladani beliau secara utuh. Kita bersemangat bela agama, tapi seringkali lupa mengamalkan ajaran agama. Lupa membersihkan hati dari kesombongan, kebencian, dan cinta dunia. Presiden Zionis itu benar. Mereka tidak takut pada umat Islam yang hanya besar jumlahnya secara kuantitas, tapi kosong ruhnya. Mereka tidak gentar pada muslim yang hanya pandai berteriak, tapi lalai dalam tauhid, ibadah mereka, akhlak, dan persatuan mereka. Mereka hanya gemetar seperti dulu ketika muncul kembali umat yang hidup untuk akhirat, yang lebih takut pada Allah daripada manusia, yang lebih mencintai kesyahidan daripada harta dan tahta. Selama kita belum kembali pada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana difahami oleh para sahabat, selama itu pula kita akan tetap lemah. Mungkin inilah saatnya kita kembali lagi bercermin pada diri sendiri, lalu membersihkan kotoran yang masih ada di wajah kita terlebih dahulu. Orang bijak pernah bilang, hari yang baik di luar rumah itu berawal dari sesimpel kamu membersihkan dan menata dalam rumahmu di awal hari. Sesungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari keburukan menjadi jauh lebih baik sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Yuk kita bangkit, beberes lagi. Kita ke masjid, belajar Al-Quran dan As-Sunnah lagi, fahami dengan benar, hayati, realisasikan dalam diri, dakwahkan keluarga dan kerabat, dan sabar di atasnya sampai mati. Lama dong? Enggak, toh dunia ini pun enggak akan lama. Kelak di akhirat pertanyaannya adalah, apakah kamu tetap di atas tujuan? Bukan apakah kamu sudah sampai tujuan.